luar biasa ya. Ya, adik-adik, kakak sekolah minggu menyapa kamu yang ada di rumah dan di mana saja. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, jangan lupa ya, persiapkan Alkitabnya, persembahannya, dan tentunya sudah berpakaian yang rapi dan sudah mandi tentunya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita angkat pujian lagu Mars Sekolah Minggu dilanjut dengan puji nama Tuhan lewat tubuh kita. Laskar Kristus, yes, 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 is the best. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian kepadamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang Yahud, ya, apalagi yang rajin ngapal ayat hafalan, paling Yahud. Kita mau angkat pujian kita sebelum kita mau baca Alkitab untuk ayat hafalan. Lagunya adalah Sekolah Minggu Paling Yahud. Laskar Kristus, yes, 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 is the best.
Adik-adik sekolah minggu, sekarang waktunya ayat hafalan. Sebelum kita membacakan ayat hafalan minggu ini, yuk mari kita saksikan teman-teman kita mewakili kelas Prateka, TK, Horong 2, Horong 3, Horong 4 berikut ini. Hai kakak-kakak sekolah minggu, hai abang pendeta, hai teman-teman kakak sekolah minggu. Kali ini Nauri mau hafalan Lukas 9 ayat 35b. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Amin. Salam sehati. Horas, dadah. Hai teman-teman, hari ini Matthew pengen ayat hafalan nih. Aku udah gak sabar ya. Tertulisnya dari Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Horas, salam sehati. Bye-bye. Salam kakak sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Alkitab Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menangkap dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Yosefin dari Horong 3. Sekarang saya mau menghafalkan ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekian, terima kasih. Salam sehati. Hora. Ayat hafalan untuk kelas Prateka diambil dari Roma 13 ayat 13a. Marilah kita hidup dengan sopan. Untuk kelas TK diambil dari Roma 13 ayat 12b. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Untuk Horong 2, 3, dan 4 diambil dari Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Adik-adik sekolah minggu, ayo semangat menghafal firman Tuhan, lalu kirimkan ayat hafalan ini di grup WA masing-masing. Dan jangan lupa berpakaian rapi ya. Terima kasih. Shalom. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kegemaran anak-anak Tuhan ialah melakukan perintah Tuhan. Seperti lagu ini, ku suka melakukan firman Tuhan. Benci melakukan dosa.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan Alkitabnya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan serta napas kehidupan. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu Tuhan boleh kami dengar, boleh kami telaah di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Rom pasal 13 yang dimulai dari ayat 11 hingga ayat 14. Rom 13 ayat 11 hingga ayat 14. Inang akan membacakannya. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayo, siapa di antara kita yang tadi pagi bangunnya cepat? Wah, banyak. Tapi masih ada loh yang tidak angkat tangan, berarti bangunnya kesiangan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kira-kira masih ada enggak ya teman-teman kita, adik-adik kami yang saat ini masih tidur, yang masih mengantuk? Inang harap tidak ada lagi yang saat ini masih tidur, tidak mengantuk. Semua pasti sudah bangun, semua pasti sudah bangkit dari tempat tidur, sudah ada yang mandi. Dengan sukacita, pasti adik-adik kami sudah mempersiapkan hatinya untuk bersekutu dan memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini adalah hari Minggu. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini
kita disapa oleh firman Tuhan melalui Paulus yang mengatakan bahwa telah tiba waktunya bagi kamu untuk bangun tidur. Apa yang mau dikatakan oleh Paulus dengan perkataan yang demikian? Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu dengan perkataan yang demikian Paulus mau mengingatkan jemaat yang ada di Rom supaya menyadari akan kesalahan mereka dan hidup dalam pertobatan, sebab keselamatan telah dekat. Yang berikutnya, Paulus mau mengingatkan orang-orang yang ada di Rom supaya mereka meninggalkan kemalasan, supaya mereka bangkit dan bergegas melihat keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu adik-adik, ada 3 hal yang mau disampaikan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota Rom dan kita juga. Yang pertama dikatakan kesucian hidup dan meninggalkan kehidupan yang lama serta perbuatan kegelapan. Tentu yang diinginkan oleh Paulus meninggalkan perbuatan kegelapan, perbuatan yang bertentangan atau yang melanggar firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam hukum Taurat. Paulus sangat jelas mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan kegelapan harus benar-benar ditinggalkan, harus benar-benar dilepaskan dari hidup manusia. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, inilah contoh-contoh perbuatan kegelapan yang harus kita tinggalkan, yang harus kita lepaskan dari hidup kita. Adik-adik kami, boleh kita melihat, boleh kita membacanya. Kemudian di dalam renungan kita jelas dikatakan di dalam ayat 13. Ada pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Paulus mengarahkan jemaat yang ada di Rom supaya mereka meninggalkan perbuatan kegelapan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah sama seperti yang Inang bilang tadi, pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, dan perbuatan kegelapan yang tidak terlihat adalah iri hati dan perselisihan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah jemaat yang ada di Rom dan kita semua meninggalkan, melepaskan karakter hidup kegelapan dan mengarahkan hidup yang baru bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, adik-adik, kita diarahkan supaya kita hidup sopan. Dikatakan di dalam ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sebagai bangsa Indonesia terkenal dengan budaya hidup sopan. Dan hidup sopan
sangat perlu kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita terhadap orang tua kita, terhadap opung kita, terhadap kakak abang kita, dan semua orang yang lebih tua dari kita. Ketika kita dibilang harus hidup dalam sopan, bukan hanya dalam perbuatan atau tingkah laku kita, tetapi tutur kata kita juga loh harus sopan. Jangan berkata kasar, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Tetapi yang namanya hidup sopan berarti sudah hidup dalam lemah lembut, menghargai, menyapa, dan selalu mengucap terima kasih bagi orang-orang yang mengajari kita, yang membimbing kita, yang mengajari kita, dan sebagainya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus supaya hidup sopan. Yang ketiga, adik-adik, dikatakan di dalam nas ini adalah dengan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, adik-adik kami, mungkin hari-hari terakhir ini karena kita belajarnya di rumah ya, melalui daring, internet atau sebagainya, mungkin adik-adik kami tidak seperti dulu lagi ya dengan mempersiapkan alat-alat tulis ya. Tapi ketika kita ke sekolah, pastinya kita mempersiapkan roster atau jadwal kita. Pastinya kita telah mempersiapkan baju kita, seragam kita, dan alat-alat tulis kita. Ketika kita belajar, semua mulai dari buku, pensil, belebas, sudah lengkap perlengkapan kita. Nah, kalau kita melihat ketika ada tentara yang mau berperang, mereka juga mempersiapkan alat mereka. Demikian juga dengan kita adik-adik. Supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis, tentu kita harus mempunyai perlengkapan senjata terang. Adik-adik, mari kita melihat gambar ini. Nah, di sini dijelaskan yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 hingga ayat 20. Inilah perlengkapan rohani, inilah perlengkapan senjata orang-orang Kristen yang memang harus ada di dalam hidupnya. Namun adik-adik, jauh dari demikian. Tuhan mau melihat kita mempersiapkan perlengkapan senjata terang kita. Yang pertama, firman Tuhan yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Inilah yang menjadi pedoman bagi kita. Yang kedua, jelas dikatakan di dalam ayat ini, dengan mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata kita. Kita wajib mengenakan, mengikut sertakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah senjata kita yang paling ampuh, yang tidak akan pernah berlalu. Oleh karena itu adik-adik, mari kita mengikut sertakan, mari kita mengikuti Yesus Kristus dan membuat posisi Yesus Kristus itu adalah senjata terang yang paling kokoh di tengah-tengah hidup kita, supaya kita boleh menanggalkan hidup yang lama, supaya kita semakin mampu melakukan yang sesuai yang diinginkan
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita melakukannya, mari kita menghidupinya di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Hiduplah sebagai anak-anak terang yang dengan menanggalkan, melepaskan karakter anak-anak yang saat ini dalam kegelapan, dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dan dalam tingkah lakunya. Dan marilah kita sama-sama belajar hidup sopan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir, mari kita jadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai senjata kita, supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh iblis, supaya kita tetap menang dan mampu melakukan yang terbaik. Shalom, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Tuhanlah yang semakin memampukan kami, supaya firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah diingatkan oleh firman-Mu supaya kami meninggalkan pola hidup yang lama dan beralih kepada hidup yang baru. Tuhanlah yang semakin memampukan kami. Kuasai hati dan pikiran kami dan totalitas hidup kami Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Engkau di tengah-tengah hidup kami. Bapa yang baik, berkatilah Tuhan anak-anak kami dan orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menambahkan umur yang panjang buat orang tua kami, dan Tuhan yang memberikan murah rezeki buat orang tua kami, supaya mereka Tuhan boleh menyekolahkan kami dan boleh mencukupkan segala apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Begitu juga Tuhan dengan adik-adik kami, anak-anak yang telah Kau titipkan di tengah-tengah para orang tua kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhan yang semakin memberikan sukacita buat adik-adik kami Tuhan, supaya mereka tetap bersukacita di dalam mengikuti ibadah kami meskipun di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, kami tidak lupa mendoakan negara kami ini. Kiranya Tuhanlah yang memulihkannya, supaya kami Tuhan boleh beraktivitas seperti biasanya. Dan kami boleh Tuhan datang bersekutu memuji nama-Mu di gereja-Mu bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan adik-adik kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Untuk itu kita harus berani tampil beda dari duniawi, menuju kehidupan yang baru seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, ayo kita angkat pujian kita, berani tampil beda. Laskar Kristus, yes, 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 is the best. Dalam nama Yesus.
Adik-adik semuanya, sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat. Doa dimulai. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah keselamatan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bapa yang baik, kami manusia yang berdosa, banyak pelanggaran yang telah kami perbuat Tuhan lewat perkataan kami, perbuatan kami, maupun pikiran kami kepada teman-teman kami, orang tua kami, terlebih lagi hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, sucikan kami, agar kami layak disebut anak-anak Allah, agar kami layak menerima setiap berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Bapa yang baik, di sini Tuhan kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu kami, berkati tumbuh kembang mereka Bapa, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sayang akan orang tuanya, terlebih lagi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa yang baik, di sini Tuhan kami juga berdoa untuk semua orang tua kami, berkati orang tua kami Bapa dimanapun mereka saat ini berada, berikan kesehatan, panjang umur dan kesabaran Tuhan, agar orang tua kami mampu membimbing kami anak-anaknya, dan kami anak-anaknya Tuhan mampu menyenangkan hati orang tua kami. Bapa yang baik, masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, mampukan kami warga negaranya untuk mampu melakukan protokol kesehatan, dan juga untuk pemerintah kami dalam mengambil setiap keputusan yang terbaik dalam kemajuan bangsa negara kami ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program kegiatan telah kami susun untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan bulan September maupun Oktober. Biarlah semua orang tua kami dan adik-adik boleh bersuka cita dalam mengikuti setiap kegiatan telah kami tentukan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk pembangunan gereja kami Tuhan, biarlah segala sesuatunya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, tanggal 6 September nanti Tuhan, kami akan memulai ibadah live streaming untuk ibadah sekolah minggu. Mampukan kami Tuhan, semua tim, multimedia, guru sekolah minggu, Inambi Balfour dan Oma Pendeta Tuhan, untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan ini Tuhan. Dan juga anak-anak boleh bersuka cita mengikutinya. Inilah kami Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayo kita melakukan firman Tuhan lewat anggota tubuh kita. Oleh karena itu, hati-hati menggunakan anggota tubuh kita. Laskar Kristus, yes, 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 it's the best. Ada di sekolah minggu, tiba saatnya pengumuman kreativitas yang mewakili kelas Prateka. Shalom teman-teman, nama saya Ernesto Said dari week 12. Putih Kawak.
beraktivitas menceritakan perbuatan Yesus dalam hidupku. Tuhan Yesus menolongku saat aku belajar. Tuhan Yesus memberi mama dan papa yang baik, juga abang dan adik yang baik. Tuhan Yesus menyembuhkanku saat aku sakit. Tuhan Yesus memberi kesehatan setiap hari. Terlebih lagi, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkanku dan menyelamatkanmu juga. Amin. Salam Sati. Horas. Horong 2. Semuanya aku mendapatkan aktivitas yaitu menjelaskan artinya Mesias. Apa sih artinya Mesias itu? Yang diurapi oleh Tuhan sendiri menjadi penebus, penyelamat, dan nabi. Oh iya teman-teman, di Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama ada nubuat-nubuat para nabi tentang Mesias di masa mendatang. Kalau yang di perjanjian baru adalah nubuat nabi digenapi melalui Yesus Kristus. Seperti Yesus lahir sebagai keturunan Raja Daud. Yesus membuat banyak mukjizat. Yesus mati disalibkan menebus dosa manusia. Yesus bangkit dan naik ke surga. Melihat karya dan kisah hidup Yesus Kristus, aku percaya Dia adalah Mesias. Bagaimana dengan kawanku semua? Apakah percaya? Terima kasih. Horong 3. Kakak sekolah minggu, nama saya Frenika Marta Tarihoran. Kreativitas saya minggu ini adalah membuat pola Tuhan Yesus dan 12 murid Yesus. Di sini ada 12 murid Yesus, ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku?" Ada yang menjawab, "Engkau adalah nabi para nabi." Ada pula yang menjawab, "Engkau adalah Nabi Elia." Ada pula yang menjawab, "Engkau adalah Yohanes Pembaptis." Dan Simon Petrus menjawab dengan benar. Dia menjawab, "Engkau adalah Mesias." Terima kasih. Salam sehati. Bye-bye. Horas. Horong 4. Shalom, Amang Pendeta, Inang Bebelfro, kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Nama saya Ines Nababan dari WIK 16 mau menampilkan kreativitas yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selamat buat adik-adik sekolah minggu yang mewakili horongnya.
hari ini adalah minggu terakhir untuk pelayanan sekolah minggu online. Minggu depan, tanggal 6 September, kita akan mulai sekolah minggu live streaming mulai jam 8.30. Untuk semua adik-adik, persiapkannya yang mau ikutin live streaming dimulai dari jam 8.30. Adik di sekolah minggu, kakak dan abang mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat adik sekolah minggu yang mau mengumpulkan dan mengikuti kegiatan perlombaan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk pemenangnya, kita tunggu ya di tanggal 6 September di ibadah pertama live streaming. Jangan lupa. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa dan juga sudah bernyanyi. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Nah, sembari kita ngangkat pujian, kita kumpulkan persembahan. Kita lagunya di Pardalanan, Yesus di Joloku. Laskar Kristus, yes, 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 is the best. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehati.